Legenda kesaktian si Pitung yang kebal senjata. Di tengah hiruk-pikuk Batavia pada masa penjajahan Belanda, ketika rakyat kecil hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, muncul sosok yang namanya menyebar dari kampung ke kampung sebagai legenda hidup. Ia adalah si Pitung, seorang pendekar Betawi yang dikenal karena keberaniannya melawan ketidakadilan dan kesaktiannya yang dipercaya membuat tubuhnya kebal terhadap senjata. Pada masa itu, kehidupan rakyat Betawi dipenuhi tekanan dari tuan tanah dan penjajah. Banyak petani kehilangan hasil panen, rakyat kecil diperas pajak tinggi, dan orang miskin sering diperlakukan semena-mena oleh penguasa. Di tengah penderitaan itu, nama si Pitung muncul sebagai harapan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Si Pitung berasal dari keluarga sederhana di daerah pinggiran Batavia. Sejak muda, ia dikenal cerdas, kuat, dan memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Selain belajar silat, ia juga mendalami ilmu agama dari para guru di kampungnya. Masyarakat percaya bahwa kesaktiannya tidak hanya berasal dari kemampuan bertarung, tetapi juga dari ilmu spiritual yang dipelajarinya secara mendalam. Semakin dewasa, si Pitung mulai melihat penderitaan rakyat di sekitarnya. Ia menyaksikan bagaimana para tuan tanah hidup mewah sementara banyak warga kampung kesulitan makan. Dari situlah tumbuh keberaniannya untuk melawan ketidakadilan. Bersama beberapa sahabatnya, si Pitung mulai merampas harta orang-orang kaya yang menindas rakyat lalu membagikannya kepada masyarakat miskin. Tindakannya membuat namanya cepat terkenal di seluruh Batavia. Bagi rakyat kecil, si Pitung dianggap seperti pahlawan yang membela kaum lemah. Namun bagi pemerintah kolonial Belanda dan para tuan tanah, ia dianggap ancaman besar yang harus segera ditangkap. Hal yang paling membuat orang takut sekaligus kagum adalah cerita tentang kesaktian si Pitung. Banyak orang percaya tubuhnya kebal terhadap peluru dan senjata tajam. Dalam berbagai pengejaran, pasukan Belanda berkali-kali gagal menangkapnya meski sudah mengepung dari berbagai arah. Konon, peluru yang ditembakkan ke tubuhnya tidak mampu melukai kulitnya, sementara serangan senjata tajam seolah kehilangan kekuatan ketika menyentuh dirinya. Legenda tentang kekebalan itu semakin kuat setelah beberapa pertempuran besar terjadi di kampung-kampung Betawi. Dalam satu kisah yang terkenal, si Pitung berhasil lolos dari kepungan puluhan serdadu Belanda di tengah malam. Di bawah hujan deras dan suara tembakan yang menggema, ia mampu menghilang ke dalam gelap tanpa meninggalkan jejak. Sejak saat itu, banyak rakyat percaya bahwa si Pitung memiliki ilmu gaib yang membuatnya tidak dapat dikalahkan. Namun semakin besar namanya, semakin keras pula usaha Belanda untuk memburunya. Pemerintah kolonial mulai mencari kelemahan dari kesaktian si Pitung. Dari berbagai cerita rakyat, dipercaya bahwa kekebalannya berasal dari benda pusaka atau ilmu tertentu yang memiliki pantangan khusus. Belanda kemudian menggunakan berbagai cara licik untuk mengetahui rahasia tersebut. Pada akhirnya, si Pitung berhasil dilumpuhkan setelah rahasia kelemahannya diketahui. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa peluru emas digunakan untuk menembus kesaktiannya. Ada pula kisah yang mengatakan bahwa ilmu kebalnya hilang setelah seseorang membocorkan rahasia spiritual yang selama ini melindunginya. Meski akhirnya gugur, keberanian si Pitung tetap hidup dalam ingatan rakyat Betawi. Bagi masyarakat kecil, si Pitung bukan sekadar perampok atau buronan seperti yang digambarkan penjajah. Ia dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan keberanian membela kaum tertindas. Kisah hidupnya diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat, pertunjukan lenong, dan budaya Betawi yang terus hidup hingga sekarang. Hingga hari ini, legenda si Pitung masih melekat kuat dalam budaya masyarakat Jakarta. Namanya menjadi lambang keberanian rakyat kecil yang berani berdiri melawan kekuasaan yang menindas. Di balik kisah kesaktiannya yang penuh misteri, tersimpan semangat perjuangan seorang manusia biasa yang memilih melawan ketidakadilan meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri.